Halo, apa kabar anak-anak? Hari ini kita ketemu lagi. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Untuk mengawali firman Tuhan pada hari ini, kita pujikan, pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Yuk sama-sama. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan Raja segala raja. Mari kita puji Dia. Sekali lagi ya. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan Raja segala raja. Mari kita puji Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami mau mengucap syukur, kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita memuji Tuhan lagi ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau memuji firman Tuhan. Ku dengar. Yuk, kita sama-sama memuji Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Nah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan cerita yang kemarin. Masih ingat kisah daripada Esau dan Yakub, di mana Yakub mengambil berkat daripada berkat kesulungan Esau. Lanjut cerita, Esau marah kepada Yakub. Dia ingin melakukan kejahatan kepada Yakub. Ibunya Ribka tahu hal itu. Maka datanglah ibunya itu kepada Yakub dan memberitahukan kepada Yakub bahwa kakakmu itu marah sekali. Maka daripada itu kamu harus cepat-cepat pergi untuk beberapa waktu lamanya, biar kakakmu bisa tenang kembali. Wah, ini adalah situasi yang sulit, tapi harus dilakukan oleh Yakub. Maka Yakub adalah anak yang taat. Dia pun mau melakukannya. Sebelum dia pergi, ibunya pergi berjumpa kepada ayahnya. Maka ketika mereka berjumpa, ibunya kasih tahu bahwa Yakub harus pergi dari rumah untuk mencari pasangan atau istrinya nanti di luar sana. Katakan bahwa Ribka nggak mau kalau nantinya Yakub dapat pasangan atau istri orang-orang Kanaan, karena orang-orang Kanaan itu bad kelakuannya, nggak baik. Maka Ishak pun sebagai ayah daripada Yakub setuju untuk mengizinkan si
Yakub pergi. Maka hari itu dipanggillah si Yakub. Yakub, kamu harus pergi ke Haran. Di sana kamu akan berjumpa dengan saudara ibumu, dan di sana kamu harus mencari anak-anak daripada Laban untuk kamu jadikan istri nantinya. Wah, hebat sekali. Ayahnya mau memberikan yang terbaik kepada anaknya. Seperti orang tua kita suka memberikan yang terbaik kepada kita dengan cara-cara yang luar biasa tentunya. Lanjut cerita, maka pergilah si Yakub ini. Dia melakukan perjalanan yang jauh sekali. Karena dari Beersheba di mana mereka tinggal sampai ke Haran itu perjalanan jauh sekali. Bahkan harus menempuh perjalanan yang panjang. Hingga waktu di dalam perjalanan dia sampai ke satu tempat. Karena sudah gelap, maka dia harus beristirahat. Dia ambil batu untuk menjadi alas kepalanya. Seperti kita pakai bantal di atas kepala kita untuk pakai tidur. Waktu dia tidur, apa yang terjadi anak-anak? Waktu dia tidur, dia bermimpi. Kalian pernah bermimpi kan? Wah, dia juga bermimpi, dia melihat, waduh, sepertinya ada sesuatu di sini. Apa itu? Ternyata dia melihat di situ ada cahaya. Cahaya apa itu? Ternyata itu adalah terang dari surga. Dari terang itu terdengar suara. Terdengar suara berkata seperti demikian. Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Lanjut cerita, maka bangunlah Yakub dari mimpinya itu. Dia sadar bahwa yang tadi berbicara kepada dia itu adalah Tuhan. Dia melihat ke langit dan dia ingat bahwa itu adalah Tuhan. Tuhan berjanji kepada dia akan memberkati dia. Maka didirikanlah dari batu tadi itu sebuah tempat atau tanda untuk memperingati tempat itu bahwa Tuhan memberkati dia. Tuhan ada di tempat itu. Maka diambil batu itu dan diminyaki oleh dia, diurapi supaya itu menjadi tanda bahwa ini adalah tempat di mana Tuhan pernah berbicara kepada dia. Maka berjanjilah Yakub kepada Tuhan. Dikatakan kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, dibilang jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Wah, lihat janjinya. Dia bilang sama Tuhan, kalau Tuhan sertai, saya akan jadikan Tuhan sebagai Allahku. Wah, ini adalah cerita mau mengingatkan kita tentang bagaimana Tuhan itu akan menyertai setiap orang-orang atau anak-anaknya yang dikasihinya. Seperti Yakub. Yakub disertai Tuhan dengan cara yang luar biasa. Mister percaya, setiap kita yang boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini, pasti Tuhan sertai. Pasti Tuhan berkati. Karena Tuhan kita itu adalah Allah yang setia. Dia hadir di mana saja di dalam kehidupan kita. Seperti Yakub tadi, tengah-tengah kegelapan malam, dia bermimpi, dia melihat Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan hadir menyertai setiap anak-anak. Wah, luar biasa bukan? Mimpi Yakub di Betel. Karena mimpi itu dia boleh berjumpa dengan Allah dan dia menjadikan tempat itu dengan menyebutnya dengan nama Betel. Betel. Wah, luar biasa bukan? Anak-anak, kalian
di rumah nggak usah takut ya. Sekarang firman Tuhan ingatin kita kalau kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita harus taat kepada orang tua seperti Yakub. Mau taat mendengarkan orang tuanya untuk pergi ke Haran. Pergi taat seperti Yakub. Oleh sebab itu, kita juga harus jadi anak yang taat. Ingat, Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Dan berjanjilah kepada Tuhan seperti Yakub berjanji bahwa Tuhan akan menyertai selalu. Oke anak-anak, hari ini cerita kita sampai di sini. Tetapi penyertaan Tuhan kepada hidup kita akan terus menerus sebagaimana Tuhan menyertai anak-anaknya, sebagaimana yang kita lihat dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini. Firman Tuhan yang kita baca hari ini terambil dari Kejadian 28 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-22. Oke anak-anak, sebentar kita akan menghafalkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, bisa aja kita berdoa menutup firman Tuhan hari ini. Lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan, kami sudah merenungkan firman-Mu, mendengarkan kisah bagaimana Tuhan menyertai anak-anak-Mu. Tuhan, kami percaya Tuhan yang sama akan menyertai kami dan memberkati kami. Tolong kami menjadi anak-anak yang taat selama kami di rumah, sebagaimana kami boleh mendengar kisah ketaatan daripada Yakub kepada orang tuanya, Ribka dan Ishak. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh menjadi anak-anak yang taat juga. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang menyertai setiap kami. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan merenungkan. Nah, anak-anak, hari ini kita akan menghafalkan firman Tuhan dari Imamat. Dari Imamat 26 ayat yang ke-12. Imamat 26 ayat 12 dikatakan, tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Oke, demikian renungan kita dan ayat hafalan kita hari ini. Mari anak-anak tetap semangat di rumah, taat kepada orang tua, dan ingat terus untuk datang kepada Tuhan melalui doa dan ibadah-ibadah yang kita lakukan, baik hari Jumat atau hari Minggu di sekolah minggu kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah menyelesaikan segala sesuatunya hari ini. Tuhan, tolong kami supaya setiap hal yang boleh kami terima dengan baik, kami boleh taati dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo anak-anak, sampai di sini cerita kita. Tuhan Yesus memberkati. Bye.